kalau menurut Koko sendiri, kejujuran itu ada batasnya nggak, Ko? Apalagi di tengah dunia yang seperti ini. Saya juga pegang tinggi kalau berkat Tuhan itu adalah berkat yang bersih gitu ya. Banyak sih, banyak yang bilang juga, kamu itu buat apa sih kejujuran gitu ya. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan kali ini saya didampingi oleh Vika. Hai. Hari ini kita ada topik yang sangat menarik, makin jujur makin subur. Nah, ini bukan masalah berat badan ya. Betul, betul. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita segera dengar ya dari narasumber kita. Silakan Ko, boleh memperkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Hindarto. Saya bergerak dalam bidang besi di Surabaya. Dan saat ini saya melayani sebagai coach di GMS Surabaya Barat dan juga melayani di Data Ministry. Nah, wow. Sekarang bicara masalah perdagangan besi gitu ya. Kita sedikit banyak tahu gitu ya. Kadang-kadang besi ini kan ada di area juga yang abu-abu gitu. Bagaimanapun saya dulu juga pernah di arsitek juga gitu ya. Nah, memang ada beberapa. Nah, mari kita. Nah, ini yang saya tanyakan juga hari ini adalah harusnya menjadi satu kesaksian yang indah karena ada banyak referensi gitu ya dari beberapa teman. Ayo wawancara yang namanya Pak Hindarto ini gitu ya, karena Pak Hindarto ini orang yang orang yang sangat jujur. Kalau misalnya jual besi itu nggak mau yang begini dan begitu gitu. Nah, kira-kira apa yang mendasari sehingga Bro Hindarto ini berdagang dengan kejujuran, dengan integritas, apa adanya, nggak mau kompromi gitu? Saya sebagai generasi ketiga ya, jadi sebagai generasi ketiga saat ini saya cuma punya satu prinsip juga, yaitu yang kejujuran yang tadi Ko Fandi juga Vika sampaikan. Itu yang salah satu hal yang saya pegang tinggi, soalnya kalau kita pegang kejujuran ini, kita bisa melihat perkenanan Tuhan atas perusahaan yang kami dirikan, kami jalankan sampai sekarang ini gitu, Ko Fandi sama Vika ya. Untuk lebih detailnya, mungkin banyak orang yang dalam tanda kutip meremehkan kejujuran. Cuma bagi founder kami, kejujuran itu salah satu hal yang kita junjung tinggi sampai sekarang ini. Boleh tahu nggak, Ko? Kan tadi bilang 3 generasi. Sudah berapa lama bisnisnya ini berjalan? Bisnis kami ini berjalan sampai sekarang kurang lebih sekitar 30 tahun. Wow, 30 tahun dengan terus value kejujurannya tuh terus terjaga, itu luar biasa sekali ya, Ko Fandi ya. Betul. Nah, sekarang kita masuk langsung ke beberapa mungkin kemungkinan godaan yang terjadi di dunia bisnis gitu. Yang pertama bisa jadi ada orang datang gitu, terus misalnya wah ini harga kemahalan, misalnya dia itu misalnya seperti seorang perantara gitu atau gimana gitu. Nah, terus ini besi kemahalan, boleh nggak nanti misalnya saya belinya ini tapi nanti kualitasnya dikurangin atau apa. Nah, itu kira-kira gimana? Biasanya kalau ada customer yang seperti demikian, yang seperti Ko Fandi tanya tadi, kita sebelumnya kita gali dulu, kita bangun bonding dulu ya. Kita soalnya di perusahaan kayak bidang kita ini, bidang besi ini, kita ada satu etika juga. Jadi kita mesti tanya dulu sebelumnya ambil di mana. Soalnya juga ada satu etika juga. Kalau biasanya ambil di toko A, kenapa kok nggak ambil di toko A? Kenapa kok pilih kita? Jadi kadang kita juga terangkan dulu apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Terus berikutnya kalau customernya dalam tanda kutip tetap ngeyel gitu ya, kita baru masuk. Jadi besi ini ada macam-macam. Kita mesti tanya dulu, kita gali dulu kebutuhannya buat apa. Mungkin buat rumah tinggal atau seperti Koko tadi ngomong, entah itu reseller, entah itu mereka bisa jual kembali. Setelah itu baru kita beberin apa adanya. Ada yang besi yang SNI, ada juga besi yang non SNI juga. Besi SNI dan besi yang non SNI itu terkait bedanya apa di harganya. Jadi kita jelasin satu persatu gitu ya. Supaya mereka juga dapat insight baru tentang oh kayak gini dunia besi itu. Macamnya kan banyak sekali. Nah, menggali kebutuhan ini, apalagi di toko besi itu cukup langka, Vika. Betul. Karena biasanya kita datang, ya saya gitu ya, cowok gitu ya, datang ke toko besi,
butuh apa ini harga sekian gitu. Nah, Cocok ambil, kalau nggak cocok. Ya, kalau nggak suka ya udah pulang. Seperti itu. Nah, tapi dengan menggali kebutuhan ini kan berarti memang akan terjadi satu komunikasi yang lebih akrab gitu ya, juga saling sama-sama saling tahu ternyata customer kebutuhannya seperti apa gitu, ternyata toko juga menyediakan seperti apa gitu. Nah, kira-kira langsung masuk ke lebih dalam lagi. Kalau misalnya dia meminta sesuatu hal yang mengandung atau mengarah ke arah kompromi gitu, gimana? Misalnya ngubah nota gitu, maksudnya ngubah nota dalam arti ini harganya sekian, tolong ditulis sekian gitu, atau ini kualitas sekian, tolong dikasih yang ini aja, nanti selisihnya untuk kepentingan pribadi gitu. Nah itu gimana? Tetap ada juga customer demikian, coba kembali lagi kita tetap ajak berdialog juga ya. Kalau soal nota gitu, kita cuma ngobrol juga. Sistem di tempat kami udah pakai sistem semua. Jadi kalau memang misalnya ada dia satu reseller gitu ya, mereka mau jual lagi gitu, kami cuma saranin tolong pakai nota Anda sendiri. Jadi sama-sama enak gitu ya. Cuma kalau soal kualitas, kita juga tetap ajak mereka dialog, kita terangin bedanya itu seperti gini. Kan kita ada produk ready-nya di gudang juga. Saya biasanya antar masuk gudang juga. Kebetulan satu lokasi gitu ya, tempat kami masuk kantor dulu, terus di sebelahnya gudang kami gitu ya. Jadi mereka bisa lihat sendiri secara nyata, ini loh bedanya di sini. Kami juga terus bangun hubungan, budgetnya berapa sih. Kami akan bantu ngitungin. Cuma kami tidak mau mengurangi kualitasnya juga. Kami juga perlakukan mereka seperti keluarga, kerabat gitu ya. Seolah-olah saya sendiri yang mau bangun rumahnya gitu ya. Gitu ya. Apa ketika nanti cuma lihat barang itu, apakah juga mungkin disediakan juga kayak penggaris ukurnya atau apa gitu ya? Ada sketnya, ada mikro kita komplit. Mau ukur pakai apa. Jadi kalau teman-teman tahu, kalau di restoran ada namanya open kitchen gitu ya, yang kita bisa lihat ini sayurnya layu atau fresh, terus dagingnya masih bagus atau enggak. Ternyata kejujuran itu tidak hanya jadi satu value aja, tetapi juga ini didukung oleh edit value yang kuat juga gitu ya. Bahwa kejujuran juga tidak takut diuji. Itu bahkan disediakan semuanya, gudangnya di sebelahnya, jadi nggak khawatir misalnya gudangnya di tempat lain nanti dikirim barangnya berbeda atau ternyata kan gudangnya di sebelahnya juga. Alat-alat ukurnya apa tadi katanya udah disiapin semua gitu ya. Jadi kalau misalnya ini loh beneran ukurnya segini, toh penggarisnya juga segini, mau bawa penggaris sendiri juga nggak apa-apa gitu ya. Ya. Nah, ini kalau misalnya ternyata seperti itu kan jujur juga kadang-kadang di oknum ini ya, oknum toko yang lain gitu. Ketika dealnya harga sekian dengan ketebalan sekian, ternyata waktu dikirim gitu, kadang-kadang kan dikirim kan nggak cuma 1 lembar 2 lembar, bisa saja, atau nggak cuma satu panjang gitu ya, gitu satu namanya apa itu. Nah, itu ternyata waktu misalnya ordernya berapa ratusan lembar atau ratusan potong gitu, ketika dikirim ke lokasi ternyata ukurannya beda. Nah itu gimana? Waktu kita janjian di awalnya, kita udah sampein ke customer juga. Jadi salah satu value added di perusahaan kami, misal kalau ada barang yang nanti dikirim di lokasi, misal itu satu rusak, satu biasanya nekuk gini ya, besi atau satu karatan gitu ya, kita akan tukar dengan yang baru. Tujuan kita apa? Supaya mereka itu bisa lebih percaya lagi sama kita gitu ya. Nah secara warranty gitu ada juga ya? Gitu. Kalau warranty sih kita cuma kasih sertifikat kok, sertifikat dari pabriknya. Buatan pabrik ini, sertifikatnya ini, soalnya di sertifikat itu ada unsur-unsur kimianya, mereka bisa lihat. Dan itu bisa dicek juga ya, semuanya serba transparan. Ya. Oke. Nah, dengan demikian, nggak tahu, atau Vika mungkin ada sesuatu. Tadi penasaran kan semangat nih tanya terus. Customer kan, saya penasaran soal customer tadi. Kalau misalnya ada customer yang misalnya ngecek harga di toko sebelah gitu ya kok, terus harganya segini, terus dia datang ke tokonya Koko, terus kemudian minta
harga yang sama gitu. Kira-kira gimana kok? Padahal kualitasnya udah jelas-jelas beda kayak gitu loh. Nah kalau menangani yang seperti ini gimana kok bangun relationnya, terus kemudian akhirnya nanti dealingnya tuh seperti apa kalau dengan mereka? Kalau saya sih dalam menghadapi hal ini kan kembali lagi kita harus punya satu respon hati yang bagus ya. Kan namanya juga persaingan di luar sana kan luar biasa ya, Vika ya. Jadi betul. kita tetap jelasin juga kalau memang di toko sebelah bisa lebih murah, kita kan offering, nawarin bisa nggak pembayarannya kita bantu lebih cepat ataukah yang lain kalau di toko sebelah pun lebih murah, mau tak bayar kontan, nanti tak kasih potongan. Bahkan kalau bayar kontan, tak kasih lebih murah dari toko sebelah, tak banting juga. Gitu ya. Soalnya di toko besi kalau bayar lebih murah, di semua kan Surabaya kan kecil ya, ada ekstra diskon, mereka tahu semua. Kalau tunai di depan ada ekstra diskon gitu ya. Itu juga pasti sangat-sangat berpengaruh terhadap cash flow-nya perusahaan juga. Tapi selama ini memang ada aturan tempo gitu atau? Kalau sampai sekarang pun kita toko besi memang tempo 30 hari, 40 hari tergantung perjanjian di awal. Itu hanya untuk customer baru atau itu hanya untuk customer lama atau customer yang baru pun? Kalau dulu Kofandi sama Vika itu cuma customer yang baik, yang bisa punya long term relationship ya. Tapi lihat sekarang persaingannya seperti ini, jadi kita dikasih limit gitu ya. Misal customer baru pun kita kasih kredit gitu ya, tapi kita batasi pengambilannya sampai berapa nilainya gitu. Nanti kita tunggu mereka bayar dulu. Kalau mereka lancar pembayarannya, kita akan terusin hubungan ini sampai ya mereka mau bangun apalagi gitu ya. Cuma kalau kembali lagi kalau ada satu namanya usaha pasti ada naik, pasti ada turun ya. Kan beberapa tahun yang lalu 2024 itu kan ada market crash juga di besi. Turunnya banyak sekali, jadi kalau kita punya hubungan yang baik dengan pelanggan, nanti pada waktu market crash seperti tahun lalu mereka pun akan kembali cari kita gitu ya. Ada satu timbal balik. Iya. Nah, jadi gini Vika, kita lihat di bisnis juga selain kejujuran gitu ya, terus juga harus ditopang dengan hikmat juga gitu ya. Jadi ada customer baru yang datang gitu, mungkin mau langsung beli berapa ribu lembar gitu. Tunggu dulu, tidak semua itu Ferguson gitu ya. jadi misalnya di allowance-nya cuma berapa gitu ya. Jadi katakanlah kalau itu beneran dia ternyata kabur atau bohong atau ngilang gitu, ternyata ya ruginya cuma sekian ya. Jadi kita nggak kita tetap jelasin ke mereka. Kita jelasin baik-baik. Mereka kadang ngerti kok. Mereka ngerti. Nah, sekarang mari kita dengar apa yang menjadi dasar firman Tuhan untuk sesi pada hari ini. Yesaya 33 ayat 15-16. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Yesaya sedang menggambarkan, sedang mengilustrasikan bahwa inilah gambaran orang-orang yang jujur, orang-orang yang berintegritas. Saya tidak akan bahas satu persatu, tetapi mari kita sama-sama lihat apa yang menjadi reward atau apa yang menjadi janji dari Tuhan kalau misalnya kita hidup dalam covenant perjanjian dengan Tuhan, apalagi dalam hal kejujuran. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi. Ini seperti life beyond reproach gitu ya. Pastor Philip pernah mengatakan, ini orang yang ditaruh Tuhan sedemikian tinggi sehingga panah si jahat, panah si iblis itu tidak akan, walaupun tiung-tiung gitu ditembak, itu tidak akan pernah kena si dia, karena orang ini tinggal dalam tempat yang tinggi yang tidak bisa dijangkau, bahkan itu oleh si jahat sekalipun. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Benar-benar fondasinya kuat, fondasinya keras, dan ketika dia mendirikan benteng benar-benar aman. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal yang tidak bisa dipenuhi di luar sana. Tapi anak-anak Tuhan mengalaminya karena anak-anak Tuhan hidup dalam kejujuran. Yang ketiga, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ada janji berkat Tuhan. Mungkin juga kita dengan jujur bisa jadi ada beberapa yang jadi konglomerat, tapi ada beberapa yang jadi orang-orang yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan menjanjikan apa? Kalau kita hidup dalam kejujuran, dalam integritas, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Tuhan berkata tidak ada anak Tuhan yang sampai
di jalan meminta-minta atau ngemis-ngemis dan sebagainya. Kita hidup dalam kejujuran, tentunya pasti ada challenge, harus kerja keras, kita harus belajar, dapat ide-ide tertentu dan sebagainya, terobosan tertentu, melakukan action tertentu. Dan ketika kita menjalankan dengan kejujuran, Tuhan juga menjamin berkat Tuhan bersama dengan kita. Mari kita hidup sama-sama dalam kejujuran dan kita rasakan berkat Tuhan yang luar biasa terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selain itu mungkin ada added value apa yang bisa diberikan pada customer? Gitu. Pada customer pun kita tetap kembali lagi ke Fandi sama Vika, kita jaga hubungan ini. Karena dari awalnya pun kita mau hubungan ini long term gitu ya. Sampai pun kita ingat setiap ulang tahunnya customer kita gitu ya. Kadang kita kasih hampers, kita kasih souvenir, atau kita telepon. Kadang kalau sama-sama Kristen kita doain, bro, saya mau doain. Kamu udah ulang tahun hari ini, apa yang bisa kita doain? Apa yang menjadi struggle kamu? Kita toko besi itu Ko Fandi sama Vika. Kalau siang mereka saingan ya satu sama lain, tapi kalau sore mereka telepon-teleponan. Oh iya. Ada apa sih bisa kita bantu? Ada opportunity apa yang ada project apa yang bisa kita garap bareng gitu ya. Uniknya di sana. Luar biasa. Wow. Oke, keren. Ini teman-teman bisa lihat juga ya bahwa kejujuran itu juga tidak hanya itu berdiri sendiri. Makanya kita sekarang bisa ngerti kenapa Tuhan Yesus ngomong, aku mengutus ke engkau seperti domba di tengah-tengah domba yang lain. Enggak kan? Di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu adalah kamu cerdik seperti ular, tapi juga tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati dengan kejujuran, integritas, tanpa kompromi, tapi juga harus dibarengi dengan kecerdikan. Ya, itu yang Bro Indarto sekarang sudah lakukan, ngasih added value untuk customer-nya kayak tadi ya. Walaupun misalnya dengan pembelian cash, harga akan bisa sangat-sangat kompetitif gitu. Terus kalau kayak gitu nanti misalnya tadi waktu sempat ngobrol sebelum syuting kan juga misalnya ada ongkir juga ya. Ada bonus pengiriman gitu ya. Seperti itu gitu. Terus juga tadi perhatian juga berupa ditelepon gitu ya, mengingatkan ulang tahun, dikirimin hampers gitu ya. Sudah jadi pengen nih jadi customer-nya kok. Nah, kalau nanti ada rumah baru. Iya, langsung inget Ko Hindarto itu ya. Gitu. Gimana Vika? Ya itu luar biasa sekali sih saya lihat. Jadi kan bukan cuma menjaga nilai kejujurannya ya Ko, tapi bahkan untuk membangun hubungan dengan customer itu Koko sangat menjaga itu, karena kan itu sebuah legacy juga yang nantinya akan diturunkan ya Ko, mungkin ke mungkin anak-anaknya Koko yang nanti akan juga menggantikan bisnis ini, karena kan tadi sudah 3 generasi, berarti ini bisa jadi diturunkan ke berikutnya. Nah berarti kan ada value kejujuran juga yang nantinya akan Ko Hindarto turunkan kan. Sedangkan kalau kita lihat itu hari-hari ini dunia itu sudah banyak komprominya, macam-macam, bahkan hal-hal yang sepertinya dulu tuh sifatnya nggak boleh, sekarang tuh kayak sudah sesuatu yang wajar. Nah kalau menurut Koko sendiri, kejujuran itu ada batasnya nggak Ko? Apalagi di tengah dunia yang seperti ini. Kalau menurut saya sih sama keluarga saya pun kita sangat strict ya soal kejujuran ini ya. Jadi kalau saya sih kejujuran ini saya nggak ada batasnya. Jadi maksudnya itu kita terapkan kejujuran ini di semua aspek dalam rumah tangga saya, ke anak-anak saya, Rena sama Rachel. Jadi semuanya kita bilang, kalau kamu ada contoh, kalau anak-anak gitu ya, anak-anak ya Vika. Jadi kalau kamu pun di sekolah dapat nilai jelek, kamu mesti ngobrol sama papa mama. Bukannya kamu nanti ya enggak kan. Banyak ya generasi sekarang juga kita tanamkan itu sejak dini. Papa mama enggak akan marah, cuma nanti kita ngobrol. Mungkin kamu kurang belajar, atau kamu tidur terlalu malam, atau apapun itu. Jadi kita anggap anak-anak itu sebagai teman gitu ya, supaya mereka juga bisa cerita. Pak, aku di sekolah kayak gini tadi. Ma, aku di sekolah tadi dimarahi sama guru. Jadi nggak ada batasnya sih. Iya. Di tempat kita. Oke. Pernah nggak Ko ngalamin waktu Koko jujur gitu, kan ada pepatah yang bilang katanya kalau jujur makin hancur. Nah, kalau Koko sendiri pernah nggak ngalami seperti itu, atau justru malah ternyata selama ini Koko jujur itu justru malah lihat penyertaan Tuhan yang makin luar biasa lagi, makin besar lagi, gimana Ko? Mungkin boleh diceritakan. Banyak sih, banyak yang bilang juga, kamu itu buat apa sih kejujuran gitu ya, banyak. Cuma saya juga ngomong juga ya, memang ini value kita gitu ya. Dari
foundernya juga yang sejak bangun kita harus menjaga dan meneruskan. Soalnya ini adalah legacy yang dibangun udah lama sekali. Udah lama sekali, jadi saya juga bilang karena saya pun almarhum papa juga ngerjai jadi barang-barang yang unik gitu ya. Yang Indonesia pun nggak bisa bikin, kita datengin sendiri. Oh iya, wow. Ya. Contohnya seperti apa? Bisa di-share? Iya, penasaran kok. Si rel kereta. Oh, wow. Ya. Jadi engkong papa juga ngajarin satu hal itu. Jadi meskipun kami pemegang rel kereta tunggal gitu ya, bukannya kita sombong, kita harus semakin rendah hati gitu ya. Karena juga kebetulan saya pun tertanam di gereja GMS juga. Saya juga pegang tinggi kalau berkat Tuhan itu adalah berkat yang bersih gitu ya. Kalau ada, meskipun kita pemegang tunggal, kalau misalnya aku ada kebutuhan, kan namanya pembeli kan biasanya kok bisa kurang nggak? Saya juga ngomong kalau bisa kurang ya tolong dibantu tempo pembayarannya. Gitu ya. Kita main-main di area sana gitu ya. Iya. Benar. Nah, kira-kira sekarang untuk anak-anak muda sekarang nih yang sedang bergumul dengan kok kelihatannya tidak kompromi tapi kok hidupnya begini-begini aja gitu ya. Kira-kira dari Bro Hindarto ada saran nggak atau hikmat Tuhan atau pewahyuan gitu ya sebelum nanti Bro Hindarto tutup dan mendoakan mereka? Kalau dari saya sih Fandi sama Ko Fandi sama Vika gitu ya. Memang namanya manusia waktu hidup kita tidak lepas dari masalah. Cuma satu hal saya percaya bahwa kalau kita bersama Tuhan, masalah kita itu pasti ada expirednya. Asal kita andalkan Tuhan dalam segala perkara gitu ya. Tergantung apa yang kita andalkan. Jadi kekristenan yang saya pegang sampai sekarang bersama keluarga saya itu bicara soal hubungan. Kalau kita punya hubungan sama Tuhan, sesulit apapun kayak market crash tadi saya cerita, mungkin rugi ya, setelah hitungan itu rugi. Cuma kok waktu akhir financial year gitu loh kok bisa ya ngelewati ya gitu ya. Cuma tergantung siapa yang kita andalkan. Terkadang kita sebagai manusia kita cuma andalkan koneksi kita andalkan kepintaran kita. Oh aku kenal sama si A, sama si B. Cuma terkadang kita itu lupa, kita itu punya Tuhan yang luar biasa gitu ya. Soalnya juga 5 tambah 2 buat Tuhan bukanlah 7. 5 tambah 2 itu 12 bakul sama sisa-sisanya. Itu yang saya pegang sampai 12 bakul dan 5.000 orang laki-laki kenyang. Betul. Gitu ya. Biasa. Wow. Oke, sekarang kita minta Bro Hindarto untuk doakan teman-teman yang ini supaya tetap mereka ada dalam integritas, ada dalam kejujuran gitu yang sekarang sudah mungkin udah mulai coba main-main ke area abu-abu, ayo tobat gitu ya, balik ke jalan Tuhan yang benar. Gitu. Silakan. Kita mau doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Ucap syukur ya Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman ya Tuhan, GMS Biskon ya Tuhan di luar sana ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka kembali ya Tuhan ke jalan yang benar ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan penyertaan-Mu ya Tuhan ada atas setiap mereka ya Tuhan. Amin. Apapun yang masalah yang mereka hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Kami rindu, kami percaya Tuhan asal mereka kembali ya Tuhan. Kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Kami rindu, kami percaya ya Tuhan. Terobosan, breakthrough ya Tuhan akan terjadi ya Tuhan untuk setiap mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka ya Tuhan. Kami tutup bungkus setiap mereka ya Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh mereka ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, dunia ya Tuhan gak bisa ya Tuhan menyentuh mereka lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Haleluya, amin. Amin. Ya, silakan Wika. Ya, hari ini kita sudah selesai banyak bincang-bincang dengan Ko Hindarto. Saya percaya setiap materi yang dibagikan hari ini memberkati sekali. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nanti materi-materi berikutnya yang bagus bisa terus membangun kita. Kalau ada pertanyaan bisa juga ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Instagram kami @GMS Biskon, GMS BIZCON. Oke, thank you. See you. See you. Bye-bye. God bless you.